Ini terjadi penjarahan massa yang datang dari radius 1 km sampai 2 km dari kompleks perumahan ini. Mereka menjarah dan ada sebagian membakar serta mobil-mobil juga ada yang dibakar. Setelah kami bicara, ya saya tidak terlalu banyak membeli peralatan-peralatan rumah tangga lagi yang lengkap. Jadi saya hanya membeli yang sekedarnya aja. Itu juga TV saya beli second hand, dan yang masih tertinggal nggak kejar itu ya handy talkie saya dan beberapa peralatan lain yang masih ada di sini. Jadi saya juga sudah merasa tidak aman gitu tinggal di Jakarta. Mariman's wife, Xiao Li, has just returned from visiting her son Martin, who's been sent to school in Malaysia for safety. Daughter Jessica is there to meet her. Young Martin wasn't happy about leaving the family, but Mum is trying to look on the bright side. Mau ngerti kok, udah bilang banyak doa, iya. Iyalah biar ini deh rasa. Tapi dia sih senang untuk ditanya, Martin betah katanya. Cuman kitanya aja yang khawatir. Yang khawatir kalau dia sakit, kitanya nggak ada itu gimana gitu. Untuk cabut ke Jakarta, maksudnya nggak gampang ya. Sebetulnya sih saya dari pertama, sejak awal, orang tua Mariman juga udah suruh ngungsi ke Australia. Tapi Mariman sih bilang, sedangkan saya Inggrisnya sama sekali nggak bisa ya, nol, nggak bagus sekali. Terus kedua, di sana semua kerjain sendiri. Tapi yang punya rencana sih teman-teman saya cukup banyak. Tapi sekarang ya belum ya, sekarang belum. Usaha mereka masih bagus gitu. Kita masih bisa cari uang ya, kita cari uang dulu gitu. Tetap ada rasa optimis dalam diri saya bahwa Indonesia ini akan menjadi satu negara besar. But as Mariman and his family try to adjust to their new high-security lifestyle, the news from outside is not good. There are almost daily reports of intercommunal violence somewhere in Indonesia. Dan saudara, untuk memantau situasi terkini di Ambon, kini kami akan segera menghubungi rekan Yong Rusdianto yang kini tengah Today, di kota Ambon. Christians and Muslims have been killing each other on the previously peaceful island of Ambon. Saya laporkan pula saat ini di Pelabuhan Ambon, arus penumpang masih cukup besar. And with Indonesia's first free elections in over 40 years, due to be held in 3 months' time, Mariman fears yet more violence against the ethnic Chinese. Di sana itu waktu nenek sama kakek saya meninggal itu dibakar, terus abunya taruh di sana. Jadi biar anak-anaknya atau cucu-cucunya yang mau ziarah gitu biasanya. Bapak Ibu masih Buddha. Kalau kita masuk Kristen ya, anak-anaknya semua dari kecil sekolahnya kan udah sekolah Kristen. Cuman belakangan ini ibu saya ajak ke gereja. Maksudnya saya itu mau membagikan juga, maksudnya sukacita yang saya dapat. Mariman and his neighbours are getting nervous about the impending elections, so they're clubbing together to build a high reinforced fence around their estate. Sekarang kita ada di posisi ini. Tembok ini kan baru dibuat sebagian setelah kerusuhan. Ini rencananya akan dibuat memanjang terus memagari ke 4 blok di perumahan Tanda Kampung ini supaya tertutup rapat gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pagar samping, pagar BRC 500 meter gitu. Jadi supaya aman katanya dari penjara. Sekarang
Siapa yang tidur sini, Soli? Sekarang bertiga, saya, Mariman, Jessica. Di bawah kan udah nggak ada ranjang. Jadi belum beli sementara belum, jadi tidur di sini. Juga lebih ini ya, lebih sensitif ke luar. Ada apa-apa kedengeran kan. Kita taruh ini mainan Martin semua. Kayak mobilannya, pajang-pajangannya semua taruh di sini. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Di atas tuh simpan apa itu? Ada golok tuh, siapa simpan di atas itu? Mariman baru beli ini. Golok ya. Bisa dilihatin, Soli. Ih, serem, ini tajam. Takut. Papa. Kamu pernah? Mami nggak pernah lo pegang. Tunggu, Jess. Langsung tarik. Tapi ini tajam sekali ini. Memang taruh di atas lemari terus. Ini saya juga nggak tahu loh. Taruh di sini. Mami nggak tahu. Aku tahu. Kenapa? Taruh di situ, Jess. Ya nggak tahu lah. Kenapa taruh di atas? Siap-siap aja. Siap-siap aja. Tambah kaki. Buat apa? Ya buat aja lah. Ngomongnya yang betul sih. Ya nggak tahu buat apa. While Xiao Li wonders whether or not her husband is capable of using such a thing, the machete is the weapon of choice out in Indonesia's troubled provinces. Less than a week after the violence has subsided in Ambon, there is a new outbreak of intercommunal killings on the island of Borneo. Sementara itu, 261 pengungsi masih dirawat di rumah sakit di Pontianak karena luka-luka dan trauma. Petugas keamanan sejak kemarin sampai hari ini terus berusaha memisahkan warga yang terlibat bentrokan. Pasukan keamanan juga melepaskan tembakan untuk membubarkan massa. 8 weeks out from the election, work starts on building the fence. For filmmaker Katon, it's an opportunity to begin to probe the reality for Xiao Li of life behind locked doors. Apa sudah benar-benar Soli merasa aman tinggal di komplek ini yang habis banyak satpam, itu dicek dan segala macamnya? Keamanannya saya rasa sih keamanan itu nggak bisa menjamin kita ya. Maksudnya biarpun banyak gitu, kalau masanya banyak sekali juga kan nggak cukup. Oke, sekarang menurut Soli gimana sih dia sebagai seorang ayah? Baik, sayang sama anak, terus nggak suka marah, apalagi ya, banyak deh. Kalau sama Soli sendiri gimana? Baik. Baiknya gimana tuh? Baik deh dalam segalanya, cuman suka ngelarang-larang aja gitu ya. Nggak boleh senam, nggak boleh, banyak tuh nggak bolehnya. Cuma itu karena dia sayang sama saya. Saya kan 6:30 ada senam di Mediterania. Udah marah, udah mukanya asem banget. Kemana? Saya bilang kan senam, kan tuh mau jalan-jalan kemana? Saya bilang, enggak saya senam bener. Kok nggak keringetan, kok rambutnya nggak berantakan. Pokoknya banyak deh, sampai saya sendiri kadang-kadang, aduh kok kayaknya terlalu diginin nggak enak amat ya. Maksudnya saya bener-bener senam kok. Mami ngapain deh? Mami? Di atas. Nggak bisa kemana-mana. Seperti apa ya, pokoknya hidupnya itu dibatasin gitu ya. It's now just 6 weeks to the election. While Mariman is wondering whether to stay or go, many others seem to have already made up their minds. Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau ASITA Sumatera Utara, Ben Sukma, membenarkan adanya lonjakan jumlah WNI keturunan Tionghoa yang akan bepergian saat pemilu mendatang. Ben menyatakan saat ini tempat duduk pesawat dan kapal ke Malaysia, Singapura, dan negara lain sudah habis dipesan.
The mounting pre-election tension is providing a number of business opportunities for security specialists. The property developers on Mariman's estate have hired some soldiers to train the residents and their security guards in anti-riot techniques. Mariman has volunteered for duty. Diri sendiri maupun secara keseluruhan, secara umum, yaitu komplek perumahan ini dari serangan massa. Kenapa, Pak? Sedikit sekali peminatnya dari warga, Pak. Ya mungkin karena waktunya itu pada hari kerja, sehingga kebanyakan warga sini tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Sedangkan saya masih bisa, kemudian 2 warga lain yang ikut itu adalah mahasiswa. Mana rumahnya yang bagus? Malah satpam kayak gini, mana? Gini semua, urus. Dan suaranya bagus. Pertama kali kita latihkan PBB untuk dasarnya, kemudian dilatihkan mental. Mental kita latih supaya mereka siap dalam menghadapi mungkin ada gangguan dari luar. Secara teori, Pak, ya, kesiapan mereka itu menghadapi masa yang besar atau masa yang sporadis yang kecil, Pak, ini, Pak? Secara teori mereka menghadapi yang kecil aja. Kalau boleh tahu, kira-kira diperkirakan jumlahnya berapa? Di bawah 100? Di atas 100? Kalau dilihat dari bentuknya ini, pengamanan, karena personil sedikit, mungkin cuma sekitar 10 kurang. Saya sudah berapa kali datang ke Bulak ini, Kak. Sebelum pemilu ini mereka udah siap-siap keluar nih, Pak, itu, Pak. Maksudnya keluar kemana itu? Keluar negeri gitu, Pak. Daripada di sini merasa tidak aman gitu. Itu mungkin bagi mereka yang nggak sadar dan nggak takut, yang nggak punya mental gitu aja. Finally, 1 month before the election, the fence is finished. But if all else fails, then Mariman has more surprises hidden around the house. Selalu taruh di situ, Pak? Iya, kalau nggak pergi-pergi taruh situ aja. Kalau lagi pergi ke tempat yang gawat-gawat baru bawa. Cuma nggak ada izinnya loh ini. Ya, bocok lo. Tuh, cara mental itu walaupun dibaca keras, tuh kan? Jangan begini. Just over a fortnight from the election, the National Mosque in Jakarta has been bombed. Many believe it's an attempt to derail the election and provoke Muslims into a backlash against the Christians and Chinese. Namun Menko Polhukam yakin pemilu akan tetap terselenggara sesuai jadwal, yaitu 7 Juni mendatang. For Mariman, this is the final straw. He and his family are leaving Jakarta today. They've managed to get tickets on a specially chartered ship to Malaysia. Saya juga udah tinggalin telepon Bapak ke tetangga. Nah, kalau apa-apa coba aja telepon. Bukan apa-apa ya, ini kan udah isu bom merebak di mana-mana gitu. Kerusuhan di Ambon, di Kalimantan, di Sambas itu, ya itu cukup menakutkan gitu. Kemudian kalau yang tagihan-tagihan itu misalnya dapat gitu ya, itu store ke Lipo. Nama acaranya lupa lah. Yang keluar ini udah saya tinggalin, ada di meja saya. Ya. Saya juga sekalian bawa anak saya yang di Malaysia itu untuk ya jalan-jalan liburan di Malaysia gitu. Kalau sudah aman ya saya kembali ke sini lagi.
Against all expectations, the election has been relatively free of violence. Although the vote counting is painfully slow, it is clear that the main opposition parties have a commanding lead. Mariman has returned confident that change is in the air. Saya tambah optimis bahwa segalanya kan menuju ke arah yang lebih baik gitu. Saya kira kita harus mulai dengan lembaran baru dan kita tidak bisa lagi hidup dengan masa lalu. Jadi kita buka lembaran baru yang memang kita harus saling membantu untuk membangun negara ini. Itu sangat besar potensinya gitu. Akan mendorong seperti roket gitu. But in the meantime, little Martin is still in Malaysia, and the rest of the family still live behind the high fence and continue to invest heavily in personal security.